pertama saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Ridwan Panjaitan, NPM 186001010. Saya mau untuk memenuhi tugas ini dengan peradilan semu dengan dosen pengasuh Ibu Deborah Esa MH. Putusan nomor perkara dari kelompok 16. Putusan nomor perkara 2597-PIT-SUS-2001-PN Medan. Agenda acara dan isi sidang Kamis tanggal 30 September 2021 dibuka oleh hakim dan terbuka oleh umum. Lalu hakim ketua memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa ke ruang sidang karena untuk mencegah penyebaran COVID-19. Persidangan dapat dilakukan secara jarak jauh melalui telekonferensi, dihadiri oleh penuntut umum di Kamar Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa di Rutan Medan. Pertama-tama hakim bertanya kepada terdakwa apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Lalu terdakwa menjawab dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam perkara ini hari ini. Setelahnya hakim memberitahukan hak terdakwa untuk mendampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa menjawab ia berkehendak tidak akan didampingi oleh penasihat hukum dan akan mendampingi persidangan sendirian. Selanjutnya hakim ketua memerintahkan kepada terdakwa menerangkan bahwa akan memperlihatkan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di sidang. Atas pernyataan hakim ketua, terdakwa menerangkan tidak menerima salinan dakwaan dari penuntut umum. Selanjutnya hakim memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dengan nomor rek perkara PDN 1091 CN 22/09/2021 tanggal 7 September 2021. Selanjutnya terdakwa atas persidangan hakim menerangkan ia telah benar-benar mengerti atas surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatannya atau eksepsi atas dakwaan tersebut. Lalu sistem terdakwa tidak keberatan, lalu sidang dilanjutkan dengan acara saksi. Untuk pemeriksaan saksi-saksi, penuntut umum menerangkan telah menghadiri dua barang saksi telah menghadiri dua orang saksi, yaitu 1. Rudi Saputra, 2. Rudi Etni yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan. Pemeriksaan saksi-saksi dimulai dari hakim ketua dilanjutkan dengan hakim anggota 1 dan 2. Selanjutnya penuntut umum setelah tanya jawab selesai, hakim ketua menerangkan kepada terdakwa apakah ada keberatan atau bantahan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan terdakwa mengatakan tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Kemudian hakim kembali bertanya kepada penuntut umum apakah akan mengajukan saksi lagi. Atas pernyataan tersebut penuntut umum menerangkan bahwa dua orang saksi sudah cukup. Setelah majelis hakim bermusyawarah, lalu hakim ketua mengatakan bahwa pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terdakwa. Setelah pemeriksaan terdakwa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari hakim ketua dilanjutkan oleh hakim anggota 1 dan 2. Setelahnya penuntut umum. Selanjutnya setelah semua selesai, terdakwa juga menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan. Oleh karena itu hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai. Dikarenakan surat tuntutan pidana ini belum selesai oleh penuntut umum, maka sidang ditunda dilanjutkan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 setelah sidang ditutup. Dilanjutkan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 dalam agenda pembacaan tuntutan pidana.
Hakim Ketua menyatakan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Dan penuntut umum oleh perintah Hakim Ketua menghadapkan terdakwa. Tentang sidang selanjutnya, penuntut umum atas perintah hakim membicarakan tuntutan pidana. Kemudian setelah selesai, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan penuntut umum tersebut. Atas kesempatan itu, terdakwa mengajukan pembelaan sesuai dengan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah. Mohon agar majelis hakim menunjukkan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Atas sarana hakim kembali meminta tanggapan penuntut umum dan penuntut umum menerangkan tetap pada pembelaannya. Kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan ditutup dan acara selanjutnya adalah putusan untuk memberikan majelis hakim waktu untuk bermusyawarah dalam mengambil putusan, maka sidang ditunda dan ditutup. Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, pembacaan putusan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Ketua. Pada hari sidang hari ini, penuntut umum tidak hadir dalam persidangan dikarenakan sakit, maka sidang ditunda. Kamis tanggal 21 Oktober 2021, pembacaan putusan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua. Lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa ke ruang sidang. Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan berita acara sidang terdahulu. Acara sidang hari ini yakni pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amat putusannya sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Gita Manik alias Gita telah terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengetahui perbuatan tindak pidana narkotika, namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gita Manik alias Gita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 15 gram, sisa transport 23 gram, dan 2 linting ganja dengan berat bruto 1,97 gram dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Kemudian Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut. A. Segera menerima atau menolaknya putusan. B. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. C. Meminta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, ia menolak putusan. D. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Demikianlah dalam perkara putusan ini, sidang saya tutup.